Dulu orang-orang yang Allah berikan usaha agama, yang lemah jadi kuat, yang hina jadi mulia, yang miskin jadi kaya. Karena kekayaan bukan dalam jabatan, kekayaan bukan dalam diri seseorang, tapi tapi kekuatan, kemuliaan, kekayaan ada dalam iman dan agama. Maka siapa saja orang yang Allah berikan usaha agama, walaupun dia tidak punya kebudayaan, Allah kasih kekuatan tanpa tentara, Allah kasih kekuatan tanpa polisi, Allah kasih kekuatan tanpa senjata. Allah kuasa mutlak. Ternyata Nabi sendiri tuan-tuan, ketika putuh Mekah, Masya Allah Pak, dihantar rombongan ke Mekah Mukarramah tuan-tuan, termasuk Nabi dan Ali untuk putuh Mekah tuan-tuan. Maka langsung Nabi tuan-tuan mempersiapkan, bukan untuk Ali, bukan pedang macam-macam, bukan tuan-tuan. Langsung Nabi tebas pelapang korma tuan-tuan. Apa kata Nabi? Ali tangkap. Langsung Pak itu pelapang korma jadi pedang tuan-tuan. Bukan besi, pakai pelapang korma lagi pedang tuan-tuan. Allah berkuasa mutlak sampai ada julukan la fata illa ali wala saifa illa Dzulbaqar. Tidak ada pemuda yang gagah kecuali Ali. Tidak ada pedang yang gagah kecuali pedang Dzulbaqar. Padahal itu pedangnya dari mana? Maka bagi orang siapa saja dai-dainya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menafikan makhluk, mengisbatkan Allah, apapun hajatnya dai akan jadi kenyataan Tuhan. Jadi kenyataan hadirin. Andai kata Tuhan lagi berlaga di tempat yang rawan akan bom, datang kita ke sana, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Bom banyak 1, 2, 3, 4, 5 simpulitik bom itu. Kata kita samangka, jadi samangka hadirin. Allah kuasa. Allah berkuasa mutlak hadirin. Andai kata orang kafir melawan sama kita, kita lempar sama mereka, bom jadi tuan-tuan. La ilaha illallah. Allah kuasa betul, kita mampu menafikan makhluk, mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kemauan dai akan jadi tuan-tuan. Akan jadi tuan-tuan. Akan jadi tuan-tuan. Walaupun kelihatan bom jadi samangka jadi bom, Allah kuasa mutlak tuan-tuan. Allah. Maka Allah berkuasa mutlak, memberikan kekayaan tanpa harta, memberikan kemuliaan tanpa kerajaan, memberikan yang mana kekuatan tanpa sentara. Allah kuasa mutlak. Allah berkuasa mutlak. Allah berkuasa mutlak. Maka Allah firmankan hadirin, in wajadtani wajadta kulla syai wa in faqitani faqita kulla syai. Jikalau ente mendapatkan aku, punya segala-galanya hadirin. Walaupun kita tidak punya rumah, contohnya siapa gerangan? Nabiullah Isa alaihis. Nabi Isa Pak jalan-jalan sama pembantunya. Nah, sama pembantunya. Gak bawa apa-apa tuan-tuan. Hanya bawa roti 3 potong saja. Ini bawa, kata Nabi Isa, dibawa sama siapanya? Sama pembantunya. Dibawa tuan-tuan. Maklum jalan, pokoknya kelaparan, dimakan 1 sama pembantunya. Kata Nabi Isa, kemana cina roti? Ini juragan. Dihitung 1, 2, 3. Mana 1 lagi? Gak ada, jatuh kayaknya. Gak ngaku dimakan tuan-tuan, jatuh kayaknya tuan. Gak ada apa-apa. Jangan lagi Nabi Isa jadi ketika sampai ke tempat ke padang pasir, beliau menggunakan pasir 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kata pembantunya, ini tuan buat siapa ini? 3. 1, 2, 3 buat 1 lagi. 1 buat saya, 1 buat kamu, yang kedua buat ketiga buat yang makan roti.
Itu hadirin. Satu buat saya, kedua buat kamu, ketiga yang makan roti. Apa kata pembantu? Tuhan, saya makan roti. Beliau mengaku, tuan-tuan. Apa kata beliau? Maknanya silakan ambil itu. Tumbuhkan 1, 2, 3. Maka ente pergi dan ikut kami. Gak layak orang cinta dunia ikut dakwah. Gak layak ini. Orang ikut dakwah cinta gak layak ini. Orang polos hatinya, gak cinta dunia, cinta akhirat tadi. Maka sekarang ada amla. Itu membuktikan orang yang cinta dunia. Tidak ada hadirin orang yang cinta dunia istiqomah dalam usaha dakwah, tidak. Pasti ada tarbiyah, tuan. Pasti ada tarbiyah, hadirin. Pasti akan mengutamakan dunia daripada takaja agama, tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal hari ini kita cinta kita di mana, tuan-tuan? Di mana, tuan? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para mursalin, walaupun dia tidak punya harta, dia tidak punya rumah, Allah kasih kemuliaan yang lebih sadis. Allah kasih kemuliaan, tuan-tuan. Maka Allah mampu memberikan kekuatan tanpa tentara. Allah mampu memberikan kemuliaan tanpa kerajaan. Allah mampu memberikan kekayaan tanpa harta. La ilaha illallah. Wah, sahih. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meyakinkan hebatnya Allah Subhanahu wa taala, dibaca oleh beliau, wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ketika Ibrahim tinggalkan kamu halaman hari, ya Rob, kami tinggalkan teman-teman kami. Banyak orang yang bersandar kepada makhluk, bersandar kepada berhala. Banyak, ya Rob. Yakin ke ini, yakin ke ini, yakin ke ini, yakin ke ini. Tapi Engkau Maha Pengampun hari ini. Banyak juga orang yang ikut kepadaku. Itulah pengikutku, kata beliau. Saya tinggalkan istri, saya tinggalkan anak karena agamamu, ya Rob. Tidak tinggal apa-apa. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Gak tinggal apa-apa, tuan. Hanya saja beliau meninggalkan segenggam korma, tuan-tuan. Kata ulama fuqaha, kalau kita bepergian wajib kita tinggalkan makanan, hanya saja cukup 3 hari saja, tuan-tuan. Yang sisanya hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah. Bukan bagaimana saya 4 bulan makan, tidak. Hak kita cuma 3 hari saja, tuan. Hak kita cuma 3 hari saja, tuan-tuan. Ngasih makan sampai kita, tuan. Sisanya hak Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Nabi Ibrahim alaihissalam hadirin bukan hanya saja ilmu, dia meyakinkan, membenarkan benar Allah kuasa mutlak. Apa kata beliau? Ya Rabb, mudah-mudahan saja anak saya, perempuan saya mau mendirikan sholat. Itu saja, hadirin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tidak akan menyia-nyiakan, tuan. Tidak akan menyia-nyiakan, tuan-tuan. Faj'al afqidatan minan nasi tahwi ilaihi. Ya Rabb, pokoknya ketuklah orang-orang yang lewat. Biar beliau sayang, ada renyuh, cinta sama anak saya, ya Rabb. Ketuklah. Faj'al warjuku minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb, kami tidak minta kebun, kami tidak minta sawah, kami tidak minta ruko, minta buahnya saja, tuan-tuan. Ternyata Allah buktikan, tuan-tuan. Allah buktikan, tuan. Tiap lewat diketuk hati aku Allah, tuan-tuan. Ngasih sesuatu, tuan-tuan, tanpa dipinta. Diketuk hati, ngirim itu, ngirim ini, ngasih itu, ngasih ini, tuan-tuan. Allahu Akbar, sampai hajat dan anaknya hubungan langsung dengan Allah lewat salat tadi.
maka Allah berikan hadirin buah tanpa ada kebunnya, buah tanpa ada tokonya, buah tanpa ada sawahnya, Allah kasih Tuhan. Allah datangkan Tuhan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu bukan cerita, bukan dongeng, nyata berbicara Tuhan. Nyata berbicara Tuhan. Maka orang yang dakwahkan agama, yang membesarkan Allah, membesarkan akhirat, membesarkan agama, menafikan makhluk akan yakin Tuhan. Tapi walaupun dia segudang ilmunya Tuhan, kalau dia tidak dakwah, tidak akan datang yakin semacam itu Tuhan. Apakah datang Pak? Ada seorang santri ngaji di suatu ulama Tuhan. Nah, ngaji, masya Allah luar biasa tentang ilmu tauhid. Masya Allah. Apa kata santri? Hai adik-adik, anak-anak, sekarang silakan ini potong ayam. Dikasih ayam satu, pisau satu. Hai anak-anak, potonglah ini ayam. Dan juga ini pisaunya. Di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Begitu hadir. Itu santri Pak yang pergi ke selatan, pergi ke utara, pergi ke timur, pergi ke barat tuan-tuan, ke atas, ke bawah tuan-tuan. Allahu Akbar, ternyata itu ayam Pak semuanya sudah dipotong hadirin. Dibawa kepada Pak Kiainya satu persatu. Pak Kiai ini hasilnya. Loh, kapan dipotongnya? Di sana. Kenapa? Tidak ada melihat satu orang. Kata beliau, out ente. Apkir, satu apkir, dua apkir, tiga apkir. Ribuan santri hadirin, ternyata hanya satu santri yang bawa ayam hidup-hidup hadirin. Ini Pak Kiai. Loh, kenapa yang tadi masih hidup-hidup? Ayam masih hidup, ini masih bersih. Kenapa kamu? Wahai Pak Kiai, saya bagaimana bisa hadirin memotong enak, memotong enak ayam, sedangkan Allah lihat kita. Baru Pak lulus hadis tersebut tadi. Lulus hadirin. Di sana ada Allah, di sini ada Allah, di atas ada Allah, semuanya ada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sifat sama. Allah sifat mendengar, Allah sifat basar, Allah sifat aliman. Allah tahu Pak. Santri yang satu Pak ribuan dimasak yang lulus tadi. Satu lagi tuan-tuan, kata Pak Kiai, wahai Jang, sekarang masak buat mama puasa. Nah, siap kata beliau. Sebentar lagi, sejam lagi itu akan buka puasa kata. Siap. Masya Allah, selesai Pak. Masak itu pasang udah matang. Beliau habis pengajian dengan Pak Kiai. Siapa saja orang yang beri kepada orang harta yang dicintai, Allah akan ganti 10 kali lipat. Kata siapa? Pak Kiai. Allahu Akbar. Kata santri, wah ini luar biasa. Akan saya amalkan sekarang, akan dibuktikan yakinnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pas Pak, menjelang seperempat jam mau beduk maghrib, masya Allah, ada datang orang yang minta-minta. Assalamualaikum. Ada apa Bang? Saya belum makan dari pagi, mohon kasih untuk makan. Eta santri Pak gak pilih lagi. Langsung eta masak buat Kiai dikasih kanan. Nih bawa sama kamu semuanya, sama kasol-kasolnya hadirin. Bawa. Masya Allah. Begitu pas era santri ngasih kasol sama minta-minta, datang Pak Kiai. Bang, mana santri buat buka puasa? Allahu Akbar. Pak Kiai, kita sudah matang, saya masakin, saya kasol juga. Tiba-tiba barusan datang yang minta-minta, saya kasihkan langsung semuanya kepada yang main-main. Langsung Kiai marah hadirin. Marah Kiai, kamu kan itu buat buka saya puasa. Kata Kiai hadirin marah sama santrinya. Memang betul Pak Kiai. Tapi kenapa ente berani bikin macam dikasihkan sama minta-minta? Saya yakin Pak Kiai. Atas bahasan tadi Pak Kiai, siapa saja orang yang bersedekah satu barang akan Allah ganti 10 lipat kali. Marah Kiai hadirin. Coba kan disisakan buat makan saya hadirin. Kata Pak Kiai Tuhan. Allahu Akbar. Kiai marah. Santri mah tenang-tenang saja.
yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tuan-tuan, Pak Yai masuk enak Pak Imbaran, datang orang kampung ngasih makanan pas satu rantang tuan-tuan. Ini jang mang, ini buat mama, biasa masuk puasa tuan-tuan. Begitu pas datang bedung maghrib, tong-tong dur. Begitu mama, mari kita buka puasa yuk. Tehen siah nyarekan Pak. Ajengan marah sama santrinya. Ndak mama, sekarang ada makanan di mana? Di belakang. Allah kirim sama kita. Dari mana makanan? Allah kirim. Yang benar, Allah kirim. Belum yakin lagi. Belum ya? Yakin. Tiba-tiba tuan-tuan, itu ulama datang ke belakang tuan-tuan. Allahu Akbar. Silahkan. Mama makan sekarang, buka sekarang. Ditanya dari santri, dari mana ini makanan? Langsung santri refleks, min Allah mak. Dari Allah mak. Dari Allah. Malu hadirin, dari Allah. Maka mak, kalau mama ilmunya banyak tapi yakinnya kurang. Kalau ente santri ilmunya sedikit, yakinnya gede hadirin. Kalau ustaz jarang keluar 4 bulan tiap tahun, dia mah 4 bulan tiap tahun. Datang yakin hadirin. Datang ke yakin bukan di madrasah, bukan di nama bang pejat. Tidak tuan-tuan. Keyakinan akan datang jikalau kita dakwahkan la ilaha illallah. Siapapun dia tuan-tuan, mau santri, mau kiai, kalau tidak dakwah akan datang iman yang the best. Satu lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santri belajar 24 pan, 12 pan ilmu nahu, soro, bade, bayan, istiqoq, terus sampai munadoroh, samsiah, mantek, bayan, terus hadir. Tapi ketika datang beliau kepada Tuan saya Al-Muqri Jalani, ingin belajar iman. Datang belajar apa? Iman hadirin. Saya ingin belajar iman. Gimana caranya? Langsung sama Tuan saya, bukan dibawa baca kita, langsung dibawa ke tengah lautan tuan-tuan. Lautan tuan-tuan. Begitu pas sampai ke tengah lautan, langsung itu si Adi ditendang ke lautan Pak. Silakan ente diajar iman yang benar hadirin. Wah, ternyata dia panggil ya Tuan saya, ya Tuan saya, ya Tuan. Mana ilmu kamu? Buktikan ilmu kamu mana kata Tuan saya. Tuan saya jauh tinggalkan, gak kelihatan tuan-tuan. Santri tetap Pak panggil bukan ya saya, bukan ya Allah, tapi ya saya, ya saya, ya saya, ya saya. Ternyata tuan-tuan, santri gak lulus tuan-tuan. Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Yang dipanggil bukan siapa-siapa. Sekarang Allah yang dipanggil. Ya Allah. Begitu pas dipanggil Allah, langsung Tuan saya datang, kejar lagi, diambil lagi. Ente selamat, ente lulus iman ente hadirin. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang datang, kiai, santri, orang umum, orang biasa, kalau ada masalah, ingat Allah, benar imannya. Ingat makhluk, gagal imannya hadirin. Ingat makhluk pak gagal tuan-tuan. Ayat tak aja ingat sama kawan, tak aja ingat ke kantor, tak aja ingat sama saldo, gagal tuan-tuan. Tapi andai ada tak aja tuan-tuan, ingat sama Allah. Ingat sama Allah, karena tak aja datang daripada Allah. La ilaha illallah. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterlambatan usaha dakwah ini di negara kita, Raji mengatakan karena terlambatnya para ulama ikut usaha dakwah. Keterlambatan usaha agama di negeri kita kata Raji karena keterlambatan ulama ikut usaha dakwah. Andai kata ulama ikut usaha dakwah, karena beliau garda terdepan usaha. Allah akan buktikan Pak keberkahan. Kalau ulama sudah di depan tuan-tuan, maka tuan-tuan, sayogianya orang tua ngasih arahan kepada kita tuan-tuan, harus diadakan pertemuan ijtima santri dan ulama. Ijtima ulama dan santri tuan-tuan. Bahkan kalau kita mengadakan ijtima ulama santri Pak, gampang saja, simpel saja tuan-tuan. Kumpulkan di pesantren
bukan suatu tempat saat ini saya hadirin, gunakan hadirin dengan waktu yang sangat simpel sekali. Pertama, adakan taklim. Kedua, adakan harga jari. Ketiga, adakan arahan kerja buat santri dan juga para kiai, tuan-tuan. Selesai, Pak. Gak banyak-banyak, tuan-tuan. Simple saja, tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana tuan-tuan, tak aja masih kita buat ulama cepat terpenuhi, tuan-tuan. Ulama punya 5 takaja, ulama punya 3 takaja 3 tahun, tuan-tuan. Nah, tahun pertama AIPB, yang kedua negara Arab, yang ketiga negara kafir, tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang tuan-tuan data nama-nama ulama di tempat masing-masing, tuan-tuan. Dan ada berapa pesantren yang layak kita undang untuk adakan ijtima santri ulama, tuan-tuan. Maka sekarang saatnya kita, waktunya, orang tua kita kasih waktu, raja ruah, Pak, 2 saatnya. Karena ulama ini dikasih waktunya 2 saja. 1 akhir belajar, kedua awal belajar, tuan-tuan. Akhir belajar yakni raja rawah diadakan, tuan-tuan. Dan juga awal pelajaran yakni di bulan Syawal, tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun dia orangnya, tuan-tuan, yang dekat dengan pesantren, ajak mereka, bujuk mereka, datangi mereka agar mereka ada istiqdat untuk mengadakan ijtima ulama dan santri. Itulah salah satu, Pak. Nah, itulah upaya kita, usaha kita, zakajah kita, Pak. Harus kita mengadakan ijtima santri dan ulama, tuan. Nah, sekarang tuan-tuan, saya berharap kepada bapak-bapak yang di sini, terutama sohbah para ulama, mohon minta catatan berapa ulama yang ada, dan juga berapa titik yang akan diadakan ijtima di tiap-tiap tempat bapak-bapak. Kami tunggu, tuan-tuan, minimal besok kami minta laporannya, tuan-tuan. Insyaallah, Pak, minta akan berapa titik akan dibentuk ijtima santri dan ulama. Silakan, Pak, silakan Bapak berkumpul dengan markas masing-masing. Berapa orang, berapa titik akan dibuat ijtima santri ulama. Minimal akhir nanti pagi sampai subuh. Silakan, Pak. Masyaallah. Silakan Pak untuk berkumpul dengan provinsi masing-masing, kabupaten masing-masing. Silakan.